Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita lanjutkan pelajaran hari ini. Pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Silakan dibuka buku kalian. Nanti silakan kalau ada kata-kata yang penting silakan diberi tanda atau di garis. Pada tema yang pertama pada pembelajaran bahasa Indonesia masih tetap yaitu dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Tahukah kamu makhluk hidup? Jadi makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan, yaitu yang dimaksud makhluk hidup itu adalah makhluk yang berkembang. Makhluk hidup itu contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda mati. Jadi antara makhluk yang hidup dan yang mati itu jelas berbeda. Nanti pada pembelajaran hari ini kita akan menerangkan atau mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang disebut sebagai makhluk hidup itu ciri-cirinya apa? Nah, langsung saja kita lanjutkan. Makhluk hidup itu seperti contoh yang pertama ini makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup memerlukan makan, berkembang biak, serta memenuhi kebutuhan. Langsung saja kita lanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita pada materi, pada ciri-ciri, kita pada bahasa Indonesianya adalah kesimpulan. Ini ringkasan materinya. Kesimpulan adalah kalimat yang berisi pendapat akhir dari uraian yang disampaikan sebelumnya. Jadi kalau ada nanti sebuah bacaan, ada materi anak-anak, pasti di belakang ada kesimpulan. Jadi inti dari sebuah bacaan. Kalimat simpulan tidak terdapat pada kalimat dalam paragraf. Oleh karena itu, untuk menyusun kesimpulan harus membaca keseluruhan pada sebuah paragraf. Apa atau paragraf itu? Nah, ini dah. Paragraf itu sebuah susunan kata yang memiliki atau menerangkan sebuah keterangan atau kesimpulan. Contohnya ini nanti ini adalah satu paragraf itu. Satu paragraf ini di sini ditandai dengan adanya alinea. Nah, ini namanya alinea. Nah, masuk sedikit ini namanya alinea. Langsung saja kita pada ciri-ciri makhluk hidup. Kupu-kupu merupakan salah satu makhluk hidup, yaitu berupa hewan atau jenisnya hewan. Kupu-kupu memiliki dua pasang sayap dengan beraneka ragam warna. Kupu-kupu berkembang dengan cara bertelur. Makanan kupu-kupu adalah cairan berupa nektar dari bunga yang dihinggapinya. Jadi makanan kupu-kupu itu adalah cairan yang ada di bunga. Nah, nanti kalau kalian bisa mengamati, kalau kalian lihat bunga itu kadang pasti ada kupu-kupu atau tawon ya teman-teman ya. Seperti tawon itu kadang juga menghinggapi bunga. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Jadi kupu-kupu itu makanannya adalah
bunga. Nah, jadi bunga itu ada cairan yang rasanya manis itu pastinya yang dihinggapinya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Nah, dari uraian di sini kita dapat mengambil kesimpulan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama bergerak. Nanti silahkan ditulis di buku tugas kalian untuk lebih mempermudahnya. Pertama adalah bergerak. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makan. Nah, seperti contoh kupu-kupu tadi. Kupu-kupu tadi bergerak dengan dua pasang sayap. Terus kedua, kupu-kupu memerlukan makan. Makanannya apa tadi? Makanannya adalah sari dari bunga. Bernapas. Nah, kupu-kupu juga bernapas. Yang keempat adalah berkembang biak atau mengalami pertumbuhan. Nah, itu nanti silahkan untuk yang ciri-ciri makhluk hidup ini silahkan ditulis di buku kalian biar nanti lebih mudah untuk menghafalkannya. Setelah membaca teks di atas, tulislah ciri-ciri kupu-kupu. Kerjakan di buku tugasmu. Jadi yang ditulis adalah bukan ciri-ciri kupu-kupunya ya. Langsung saja ditulis ciri-ciri makhluk hidup. Ya anak-anak ya. Langsung pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu tugas yang pertama untuk bahasa Indonesia. Nanti tidak usah dikumpulkan untuk yang ini. Langsung ditulis di buku tugas kalian. Sekarang untuk yang berikutnya, pembelajaran yang kedua, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, seperti keterangan di atas tadi, ciri-ciri makhluk hidup itu kita bahas yang hari ini, yang kali ini adalah berkembang biak. Tujuannya apa? Makhluk hidup itu berkembang biak bertujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Jadi biar tidak habis. Makhluk hidup itu berkembang supaya tidak habis. Terus makhluk hidup juga bertumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan. Seperti contoh, kupu-kupu itu kan mulai dari telur ya anak-anak ya. Setelah telur terus berubah menjadi apa? Berubah menjadi ulat. Setelah ulat menjadi kepompong. Setelah kepompong baru berubah menjadi kupu-kupu. Itu tandanya bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup bernapas untuk memperoleh oksigen. Nah, oksigen itu berasal dari tumbuhan. Manusia dan hewan bergerak dan berpindah tempat. Nah, tadi ciri-ciri makhluk hidupnya bergerak. Tujuannya apa? Untuk berpindah tempat. Itu untuk hewan dan manusia. Apakah tumbuhan juga bergerak? Yuk. Pohon bergerak enggak? Ya Pak, bergerak kalau ditiup angin. Nah, itu tidak bergerak namanya. Jadi salah satu contoh kalau tumbuhan itu bergerak adalah perhatikan. Kalau kalian punya tumbuhan yang kalian taruh di teras rumah,
Pasti kalau di pagi hari, kalau sudah apa itu namanya terbit sinar matahari, pasti tumbuhan tersebut daunnya atau kalau ada bunganya itu pasti menghadap ke arah matahari. Itu tandanya kalau tumbuhan itu bergerak. Nah, makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Nah, ini nanti silahkan ditambahkan dari keterangan yang ini tadi. Nah, ini tadi masih kurang satu, yaitu peka terhadap rangsang. Kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Nah, sebagai contoh, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kalau kita melihat cahaya, pasti mata kita itu akan apa ya? Silau. Itu tandanya kalau kita itu peka. Contoh lagi, kalau kalian menyentuh tanaman putri malu. Nah, tahu putri malu? Itu tanamannya yang kecil. Nanti kalau kalian sentuh daunnya, tanaman tersebut akan mengatupkan daunnya. Nah, itu sebagai contoh bahwa tumbuhan atau makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, kita lanjutkan. Sebuah teks atau bacaan pasti mengandung informasi di dalamnya. Teks atau bacaan terdiri atas kalimat-kalimat yang tersusun menjadi paragraf. Dalam sebuah paragraf, kehadiran ide pokok sangatlah penting guna memberikan informasi kepada pembaca. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya ide pokok atau kalimat utama. Ide pokok juga dikenal dengan gagasan utama atau kalimat utama menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi ini satu keterangan ini itu disebut dengan satu paragraf, anak-anak. Nah, dalam paragraf ini ada yang namanya gagasan utama. Jadi intinya paragraf itu loh apa? Nah, itu namanya ide pokok. Nah, kita lanjutkan. Kita ulang lagi. Ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makan. Makanan diperlukan untuk mengisi tenaga sehingga dapat melakukan kegiatan. Makanan yang dikonsumsi harus bergizi seimbang, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi makanan yang kita konsumsi harus mengandung ini, mengandung gizi yang seimbang. Nah, ini nanti kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Nanti ada makanan yang mengandung karbohidrat itu apa, yang mengandung protein itu apa, vitamin dan mineral. Ciri lain dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Seperti yang kita jelaskan yang di awal, tujuan berkembang biak adalah memperoleh keturunan agar tidak mengalami kepunahan. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Sementara itu, tumbuhan dapat berkembang biak secara alami maupun buatan. Jadi, makhluk hidup itu melakukan memiliki sifat atau memiliki ciri-ciri berkembang biak, tujuannya adalah
agar tidak terjadi kepunahan pada jenisnya. Jadi tujuannya berkembang biak adalah supaya jenisnya itu tidak punah. Nah, anak itu ya sementara yang kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran yang keempat kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.